Ikhwan fillah barakallahu fiikum. Kita lanjutkan kajian tafsir. Kita sudah mengkaji tentang ma hiya afdal turuq tafsir. Bagaimana cara menafsirkan Quran yang terbaik? Ya, yaitu tafsir dari riwayat. Tafsir apa ya, Pak? Dari riwayat atau namanya tafsir al-mahmur. Itu ayat tafsirnya kenapa? Ayat tafsirnya kenapa? Sunnah. Ayat tafsirnya kenapa? Perkataan sahabat. Ayat tafsirnya kenapa? Perkataan tabi'in. Kalau nggak salah kita sudah sampai penjelasan tentang apa? Ayat tafsirnya dengan sunnah. Saya sambung tentang penjelasan tafsir Al-Quran ini dengan perkataan siapa? Sahabat. Poin yang pertama, mengapa kita harus memahami ayat Al-Quran dengan penafsiran sahabat? Sebab li'annahum tulab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka murid-muridnya Rasulullah. Wa syahrul tanzil. Wa talaqqa ilmu Al-Quran min fadl Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghadda al-tariyah. Para sahabat adalah muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ajma'in. Kemudian mereka menyaksikan turunnya ayat. Waktu itu Nabi pernah sampai di pangkuan di Ibnu Mas'ud, ya, bareng begini di pahanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, turun ayat. Kata Ibnu Mas'ud, hampir pahaku berkembang. Karena memang ya ayat itu inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada wahai Nabi perkataannya berat. Ya mana ini dalam surah Al-Muzammil Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattil al-Qur'ana tartila. Limadha? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Jadi kita kalau memahami ayat ini, kita sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kita harus pahami ayat sebelumnya. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang muslimun, qum, bangun bil-lail, bangun pada malam hari. Itu apa ya? Salat tahajud. Illa qalil. Jadi satu malam cuma sedikit. Aw muslimu qalilan. Ini sebaru. Ya sebaru malam atau kurang sedikit. Aw zid alaih, atau tambahi daripada sebaru malam. Untuk apa? Salat malam. Di sini menunjukkan ada apa? Nabi kita Muhammad SAW dianjurkan dalam hal banyak ibadah. Karena inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Karena kami akan menurunkan kepada wahai Nabi perkataan yang berat. Oleh karena itu kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, ya kita berusaha berdiri. Kita berusaha untuk bangun malam, walaupun cuma setengah jam. Karena Nabi separuh malam ya Pak. Kalau kita mungkin setengah jam, ya latihan. Sengaja nanti 1 jam sebelum subuh, sholat tahajud, doa, istighfar. Barang siapa yang rajin sholat tahajud, biidznillah ta'ala, insyaallah mudah dia berdakwah dan berikan pertolongan ke Allah. Ya Allah, barakallahu lana. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW bacakan, menerangkan tafsir Al-Quran kepada para sahabat langsung.
Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana rajulun minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amal bihi." Kata Ibnu Mas'ud, kan belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Tidak lebih dari 10 ayat. Kemudian kami mengetahui maknanya. Ini tafsir. Kemudian kami mengamalkan. Berkata seorang tabi'i Abu Abdurrahman As-Sulami, "Hadatsana alladziina kanu yaqra'una annahum kanu yastaqri'una min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana idza ta'allama 10 ayat lam yakhlufuha hatta ya'malu biha fiha min al-'amal, fata'allam al-Qur'an wal 'amal jami'an." Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, mengabarkan kepada kami, orang-orang yang membacakan kepada kami Al-Quran, ini para sahabat maksudnya, dulu mereka belajar Quran dari Nabi SAW. Apabila mereka sudah belajar 10 ayat, tidak lebih dari itu, sampai mereka mengamalkan. Sehingga kami belajar dari mereka Al-Quran, yakni tafsirnya, dan mengamalkan. Ini ya, murid-murid yang masuk Nabi SAW. Di antara murid Nabi adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang digelar oleh para ulama habrul hadis, ahli tafsir yang pagi ini, adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa turjuman Al-Quran. Dan dia merupakan ahli tafsir Al-Quran bi barakati doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah di rumahnya Maimunah masih kerabatnya Ibn Abbas, bibi Ibn Abbas. Kemudian tidur di rumahnya Rasulullah. Kemudian sebelum dari bangun, Ibn Abbas sudah bangun radhiyallahu anhu. Kemudian menyediakan wudu. Wudu itu adalah menjaga isinya air untuk wudu dia Nabi SAW. Kemudian disediakan oleh Ibn Abbas siwak untuk Nabi SAW. Perbuatan baik ini dibalas oleh Nabi SAW dengan doa yang masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibn Abbas ini dalam bidang agama dan ajari dia tafsir. Takwil maksudnya apa? Tafsir. Ini akan menunjukkan bahwa dalam kita membalas kebaikan orang yang berbuat sama kita. Jelas orang yang paling baik sama kita orang tua kita, ya, ibu kita, bapak kita. Doakan sekali. Itu pula anak kita, istri kita. Doakan istri kita dan anak. Nah, kalau anaknya pamannya Rasulullah itu didoakan Rasulullah, apalagi istri dan anak kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini jangan mendoakan istri kita, dimarahi disebut, ya jangan ya. Kita doakan dia. Bukankah dia mencuci baju kita? Bukankah dia memasakkan masakan buat kita dan minuman, menyediakan teh, kopi, kacang hijau dan sebagainya? Nabi kita disediakan oleh Ibn Abbas al-wudu, yaitu air wudu dan siwak, itu didoakan. Setiap perbuatan yang baik balasannya apa? Doa. Minimal itu doa. Jazakallahu khair. Minimal itu, ya. Sebaiknya lebih dari seperti doa Nabi. Kalau
Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pernah juga Rasulullah mendoakan membantu beliau. Siapa ya? Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Kuntu khadiman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Wallahi ma qala li qattu lima fa'ala kadza wa lima la fa'ala kadza." Sungguh aku pernah jadi pembantunya Rasulullah selama 9 tahun. Nabi tidak pernah berkata kepada saya, "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini?" Kemudian, yang namanya pembantu kan baik ya. Kemudian, maka Rasulullah berdoa untuk Anas, "Allahumma akhir wa lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'tidahu wa aqil hayatahu ala ta'atika." Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas dan anaknya Anas, ya, dan berilah berkah apa yang kau beri kepada dia, dan panjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada dia. Ya Allah, di sini Nabi minta kepada Allah 4 hal untuk Anas. Minta kepada Allah agar Anas diberi 4 perkara. Yang pertama, dibanyakan hartanya. Wallahi ya Allah, Anas bin Malik bin Abdul Nas bin Madinah. Anas bin Malik adalah sahabat yang termasuk yang paling kaya di Madinah. Yang kedua, anaknya Anas banyak. Ketika beliau wafat, yang mengantar mayatnya 70, diantaranya anak laki-laki. 70 anak laki-laki yang mengantarkan dia ke kubur. Orang sekarang punya anak 10 aja sudah, aduh banyak sekali. Itu 70. Kata Nabi, "Tazawwaju wal-walud wal-walud, fa inni mujadilu bikum al-umam yawm al-qiyamah." Kata Rasulullah SAW, dalam kalian menikahi wanita-wanita yang penyayang dan peranak, yang syukur. Aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat yang dapat pahalanya. Anaknya Anas yang laki-laki yang mengantarkan beliau 70 laki-laki, belum ke perempuan di rumah. Kemudian umurnya panjang beliau, lebih dari 90 tahun, dalam keadaan sehat dan bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu. Oh iya, jadi ada apa? Jadi didoakan banyak anak, banyak harta, dan didoakan berkah. Wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, berilah apa yang kau beri dan panjangkan umurnya dalam keadaan taat. Memang sebagian orang minta Allah umur panjang. Dengan kalimat misalnya hayyakallah misalnya. Itu bagus, tapi sebaiknya ada ditakyin, ditambahi dengan kalimat hayyakallah ala ta'atillah. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Semoga Allah memanjangkan umurmu dalam keadaan taat. Jangan sekedar semoga Allah panjangkan umurmu, titik. Wah, titik ini panjang umur. Ada kalanya orang panjang umur tapi gak sholat, naudzubillah. Maka tambahkan dengan kalimat semoga Allah menjaga umurmu dalam keadaan taat dan dalam keadaan sehat. Ini penting juga ya kawan, sehat dan selamat dan tidak pikun. Ya kawan, tadi duduk berapa dari pikun. Allahumma inni a'udzu bika minal haram. Allahumma inni a'udzu bika min raddi ila adzalil umur. Ya Allah, aku berlindung padamu dari pikun dan aku berlindung padamu dari dikembalikan kepada umur yang hina. Umur yang hina itu ya kuat, tua, tidak bisa jalan, tidak bisa bangun dari tempat tidur, kencingnya di tempat tidur, beolnya di tempat tidur, makan di sungai, pikun. Naudzubillah min dzalik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya supaya kita tidak pikun? Yang pertama doa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari pikun. Allahumma inni a'udzu bika minal haram. Itu doanya Nabi ya.
Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila adzril umur. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kebalikan pada umur yang hina. Sekarang ini banyak ada penyakit namanya Alzheimer, itu berikutnya. Ada lagi penyakit Parkinson, itu saudara kandungnya Alzheimer. Ya, masalah. Semoga Allah beri kita semua kesehatan, keselamatan, tidak pikun, tidak dalam badan umur yang hina, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Amin ya Allah. Barakallahu wabarakatuh. Jangan lupa kita kalau berdoa jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakan istri. Karena mereka itu baik sama kita. Istri itu baik sama kita. Kemudian anak-anak itu baik, kita suruh-suruh mau dia. Doakan dia. Sekali perbuatan baik sama kita, doakan kita satu doa. Bahkan 4 kali doa. Seperti Rasulullah bersama Anas, seperti Rasulullah berdoa sama Ibnu Abbas. Itulah bantu terbaik. Bantu, gitu pula orang tua kita. Oh, Masya Allah, orang tua juga. Iya kan? Orang tua harus berdoa tiap hari ya. Ya, kita tidak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua kita. Pernah ada seorang sahabat menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ya Rasulullah, aku sudah gendong ibu ini. Apakah aku sudah bisa balas ya Rasulullah? Walau bisa terbaik. Belum kan balas kebaikan ibu, walaupun satu bukan kesakitan ketika dia melahirkan kamu. Doakan. Jadi kalau misalnya orang tua meninggal dulu, kita belum sempat berbuat baik sama orang tua, hanya doa orang tua. Dia jangan disuruh tetangganya untuk berdoa, dia ini merokok. Ayat kedua ada orang tua, Allah merokok. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza mata ibnu Adam qata 'amaluhu illa min thalath." Shadaqah jariyah, 'ilmun yantafa'u bihi, waladun salih yad'u lahu. Bukhari. 3, jika ada mati terputus amalnya, yani terputus pula pahalanya, kecuali 3 perkara. Shadaqah jariyah, bangun masjid, bangun jembatan, bangun jalan, bangun sumur, wakaf Quran, nyumbang Quran masjid, nyumbang karpet, nyumbang lampu, ya. Kemudian ilmu yang diambil manfaat, dia mengajarkan ilmu dari tulisan atau lisan. Kemudian anaknya yang soleh yang mendoakan orang tua, maka orang tuanya akan dapat kiriman pahala gratis dari Allah karena didoakan oleh anaknya. Nabi tidak mengatakan wajah soleh dan dia diurungi oleh diri. Anak tetangganya yang soleh mendoakan orang tuanya, anaknya yang soleh. Jangan menyuruh tetangga untuk mendoakan orang tuanya, dia yang berdoa untuk orang tuanya. Tiap hari. Bukan hanya 7 hari setelah mati. Lah, setiap hari. Selama kita, setiap hari kita doakan orang tua kita. Ikhwanillah warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi, ya Allah, pandaikan dia dalam bidang agama dan ajari dia tafsir. Allah ya Allah, Ibnu Abbas ahli tafsir dengan para sahabat. Ahli tafsir dengan para sahabat sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa kana majlisuhu syuyukh ahli Badr. Majlisnya Umar bin Khattab yang saya duduk sama beliau begitu khalifah, itu para syuyukh ahli Badr yang ikut perang Badar. Ya, baik dari kaum Muhajirin dan Ansar. Tiba-tiba suatu hari
Ibn Abbas dipanggil oleh Umar radhiyallahu anhu. Ibn Abbas masih muda, muda. Kata sahabat-sahabat yang tua-tua yang banyak, kenapa kau panggil dia? Muda, kita juga punya anak muda, seumuran dengan dia. Oh, kau meremehkan dia, mari kita bersih. Bagaimana pendapat kalian wahai syuyukh tentang idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan seterusnya. Semua sahabat-sahabat yang hadir waktu itu yang tua-tua mengatakan itu tentang pemberitaan dari Allah bahwa Nabi akan diberikan kemenangan oleh Allah. Dan penaklukan kota Mekah jelas sesuai dengan makna letter ayat ini. Wahai Ibn Abbas, mampu. Wahai Ibn Abbas, gimana pendapat tentang ayat ini? Apa kata beliau? Hadhihi ayat dilalah ala qurbi wa ghafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terangkan ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah kepada Nabi bahwa beliau sudah dekat dengan kematian. Bahwa setelah turun pertolongan dari Allah melakukan kota Mekah, orang-orang Mekah pada masa Islam, kafir Quraisy di masa Islam, maka dalam Allah maafkan wahai Rasulullah. Nah, kalian tidak tahu kan Ibn Abbas itu? Apa? Karena didoakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dibilang. Ya, jadi kalau ada tafsir ayat dari Ibn Abbas, pegang ini. Qad mata Ibnu Mas'ud fi sanati 32 al-Sahih. Ibnu Mas'ud kata begitu, meninggal pada tahun 32 Hijriah. Wa umira ba'dahu Ibnu Abbas dan 30 sana. Sepeninggal Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas hidup lagi, yani diberi sisa umur oleh Allah 36 tahun. 36 tahun sudah beliau mengajar tafsir, dan beliau juga belajar kepada Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali. Dan empat khulafa Rasyidin ini adalah a'lamul nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, adalah orang-orang yang paling tahu tentang Quran. Ibn Abbas bisa belajar kepada Rasulullah, juga belajar dari khulafa Rasyidin. Dan beliau mengajar tafsir sepeninggal Ibnu Mas'ud 36 tahun. Waktu yang lama. Jadi ibunya lebih banyak lagi. Ibn Abbas juga belajar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tafsir Al-Quran. Ibn Abbas pernah berpidato pada waktu haji di Mina dan di Arafah berpidato beliau. Waktu itu membacakan tafsir Quran surat Al-Baqarah. Kata para tabi'in, sekiranya orang-orang kafir dari kalangan Romawi dan Turk dan Dailam mendengar tafsir Ibn Abbas, sungguh mereka akan masuk Islam. Di sini menunjukkan betapa pentingnya belajar ilmu tafsir. Sampai beliau Ibn Abbas menyampaikan ini di waktu haji di Arafah, khutbah Arafah, dan juga di Mina ketika mengajarkan Islam. Kemudian sekalian barakallahu lakum jami'an. Setelah itu jika tidak ada penafsiran dari sahabat, maka penafsiran dari siapa? Tabi'in. Ya, seperti siapa ya Pak? Seperti Mujahid bin Jabr al-Makki. Ada seorang tabi'i namanya Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah. Beliau digelari oleh Ibnu Katsir ayat tafsir, merupakan ayat di dalam tafsir. Dia itu ahli tafsir.
dari kalangan tabi'in. Dan beliau adalah muridnya siapa? Ibn Abbas. Kata Ibn Abi Mulaika, ra'aytu mujahidan sa'ala Ibn Abbas an tafsir al-Quran wa ma huwa al-wahyu. Kata Ibn Abi Mulaika, aku melihat Mujahid bertanya kepada Ibn Abbas tentang tafsir Al-Quran dan dia membawa papan untuk bercakap. Allah bayangullah Ibn Abbas Assalamualaikum. Maka Ibn Abbas berkata kepada Mujahid, tulis. Hatta sa'alahu an tafsir kulli. Beliau bertanya kepada Ibn Abbas tentang semua tafsir dari apa yang saya anas. Dalam satu riwayat, Ibn Mujahid Jabal al-Makki berkata, laqad aradtu al-mushaf 'ala Ibn Abbas bi-3 'aradat min fatihatihi ila an-nas wa waqaftuhu wa sa'altuhu ma'na kulli ayatin وما سبب نزولها وما تفسيرها. Kata Mujahid, aku telah duduk bersama Ibn Abbas belajar Quran dari Fatihah sampai An-Nas 3 kali hataman. Belajar Quran di Masjidil Haram pada Ibn Abbas, seperti kalau semua pergi kemana selain dan apa ke Masjidil Haram mengajar di Makkah. Kemudian di antara Mujahid berkata, aku telah belajar tafsir Quran selama 3 kali hataman dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan aku bertanya setiap ayat kepada Ibn Abbas, apa makna ini? Apa sebab turunnya dan tafsirnya bagaimana? Oleh karena itu Muhammad berkata, in ja'akum tafsiran min Mujahid laqad tufidu. Jika datang kepada kalian tafsir dari Mujahid, cukup sudah. Karena beliau berkata sama itu juga perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian di antara para tabi'in Sa'id bin Jubair rahimahullah wa Ikrimah maula Ibn Abbas. Ikrimah budaknya Ibn Abbas. Jadi budaknya itu diajari Quran sampai jadi ulama. Kemudian Atha bin Abi Rabah, kemudian Hasan al-Basri, Masruq bin Al-Jida' dan Sa'id bin Musayyab, Abil Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah bin Di'am As-Sadusi, Ad-Dhahhak bin Muzahir dan yang lain dari kalangan para tabi'in. Apabila tidak ada perkataan dari tabi'in, ya Allah, maka menafsirkan Quran berdasarkan pemahaman makna kalimat atau kata dalam Al-Quran ayat tersebut menurut bahasa. Ini menurut syair-syair Arab yang terpercaya. Karena Al-Quran dituliskan dengan bahasa Arab, sehingga perlu pemahaman makna kata yang semakna dengan kata tersebut dalam bahasa Arab. Begitu ya. Ada pun orang menafsirkan Quran dengan semata-mata pikirannya tanpa ilmu, haram kata itu. Ini bab baru ya. Bab baru. Apa hukumnya menafsirkan Quran dengan semata-mata pikirannya? Hukumnya haram. Diriwayatkan dari Bukhari dan dari Ibn Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Quran dengan semata-mata pikirannya atau tanpa ilmu,
sementara dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Ngawur dia bersurat Quran bahaya, karena itu berbicara tentang Quran tanpa ilmu dan itu bisa besar. Ini ya. Perlu diketahui bahwa begini sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Ahmad Syakir. Dia memilih yang sahih dan hasan. Yang dhaif tidak dipakai, akan dijelaskan begitu dhaif. Dalam riwayat lain Tirmidzi ya juga semata dengan lafaz di atas hadisnya hasan. Hadis itu diterima apabila hukumnya ada dua, sahih atau hasan. Apabila dhaif jiddan enggak diterima. Dhaif saja. Apabila ada sanad lain yang menguatkan, maka terangkat menjadi hasan li ghairihi. Kemudian dalam riwayat lain dari Ibnu Jarir dari Jundub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala al-Qur'an bi ghairi faqad akhta. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbicara tentang Quran dengan semata-mata pendapatnya, maka dia salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu lafaz, man qala fi kitabillah bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berbicara tentang kitab Allah dengan pendapatnya, walaupun dia benar, tetap dia salah caranya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, li'annahu qad takallama ma la ilma lahu bihi. Sebab dia membebani diri dengan apa yang dia tidak tahu ilmunya. Wasalaka ghairu ma umira bihi, dan dia meneliti sesuatu yang tidak diperintah kepada dia. Walau annahu asaba al-ma'na fi nafsi al-amr, lakana qad akhta li'annahu lam ya'lam amra min babi. Sekiranya dia benar apa yang diucapkan dalam tafsir Quran, tetap dia salah karena dia tidak melewati pintu ilmunya. Kaman hakama bainan nas ala jahlin, seperti seorang menghukumi manusia dengan kebodohan tanpa ilmu, maka dia di neraka. Menghukumi orang tanpa ilmu, maka dia menghukumi itu di neraka. Wa hukmuhu as-shawab, walaupun hukum dia putuskan itu benar. Ya, contohnya seperti siapa ya Pak? Seorang yang melaporkan kepada qadhi hakim tentang perzinahan dua orang. Dia betul-betul melihat dengan dua matanya perzinahan itu. Dia lapor kepada hakim, maka hakim berkata, kalau kamu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, saya campur kamu 8 bulan. Wah, begitu pula seorang yang menafsirkan Quran dengan semata-mata pikirannya, tanpa dia belajar, tanpa dia tahu bahasa Arab, dan dia tidak membaca tafsir Quran di riwayat, salah dia walaupun ucapannya benar, karena caranya keliru, tidak melewati pintu ilmu tafsir Al-Quran yang hak. Ini ilmu Quran. Bagaimana kalau misalnya ilmu dunia? Misalnya ada orang lulusan SMA, dia buka praktek bedah. Kenapa kok berani dia buka praktek bedah? Karena dia pernah jadi jadi klinik servisnya dokter bedah. Ketika dia nyamuk dan ngepel, kadang-kadang dia melihat spesialis bedah itu membedah manusia. Operasi sesar, operasi telinga misalnya. Kemudian si klinik servis ini buka praktek bedah. Dengan alasan saya pernah lihat dokter spesialis bedah mengoperasi orang. Menurut antum bagaimana orang ini ya Pak? Benar nggak praktek dia? Ya benar. Oh, dia pernah lihat. Karena
karena dia nggak belajar. Belum pernah sekolah di fakultas kedokteran 6 tahun plus 6 tahun S2 praktek kerja. Ya kan saya pernah bertemu sama seorang yang kuliah di Surabaya itu fakultas kedokteran. Saya tanya, kamu di mana? Di spesialis kerja. Berapa? 6 tahun. S2-nya itu 6 tahun. S1-nya 6 tahun, 4 tahun itu teori, 2 tahunnya koas. Kemudian 6 tahun lagi dia belajar untuk belajar spesialis kerja. Gimana? Tidak musim, ya tapi harus belajar lagi, sudah belajar. Jadi 12 tahun dia belajar S2 spesialis kerja. Nah, kok ini lulusan SMA mau buka praktek kerja karena dia benar-benar menjadi spesialisnya spesialis kerja. Wah, ditangkap polisi ya karena membunuh orang. Sebelah dia berdarah dan sebagainya, mati. Masuk penjara ini dokter gabungan. Itu kalau ilmu bedah urusannya kepolisian. Kalau dia palsu, bagaimana dengan Quran? Ya, Quran harus menjadi tidak boleh sembarangan. Kita aja di Jamiah Islamiyah Madinah tidak sembarangan orang bisa masuk fakultas Quran. Ada syaratnya masuk fakultas Quran, yaitu hafal Quran. Kalau tak hafal Quran tidak masuk. Tak boleh sembarangan orang masuk fakultas Quran. Ya, di situ diajarkan salah detik tentang qiraah, sab'ah, menghafal itu jazri, matan dan jazri, tentang Quran. Kemudian mempelajari tafsir. Tergantung spesialisasi. Tidak sembarangan. Saya pernah melihat dan sering ada seorang naik mimbar, dia menafsirkan Quran dan dia tidak bisa bersalah. Keliru lagi. Ya, buat menafsirkan Quran kalau keliru itu bisa kufur ya. Contoh Ahmadiyah. Ahmadiyah menafsirkan ayat ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad bukan bapak angkat Rasulullah di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi-nabi. Kata orang Ahmadiyah, kata Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi Ad-Dajjal dari India, bahwa yang dimaksud dengan khatam nabiyyin jin-jinnya Nabi. Padahal makna khatam itu bentuk la nabiyya ba'da, tidak ada nabi seperti Rasulullah. Katanya Mirza ada, yaitu dia. Karena dia keliru menafsirkan ayat, satu ayat khatam nabiyyin yang seharusnya penutup para nabi-nabi, dia artinya apa? Ciri-cirinya itu bisa kufur. Allah musta'an. Apalagi orang Syiah baru, orang Syiah menafsirkan sampai ini, ya. Hanya saya dalam kesempatan kita akan sampaikan bagaimana kekufuran orang Syiah zaman sekarang. Allah musta'an. Ya, ini syarat saja bahwa kita tidak boleh sembarangan menafsirkan Quran. Sebaiknya kita baca buku tafsir yang sudah disepakati oleh para ulama ilmiah, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ini ya, sepakat para ulama seperti Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, Syekh Muqbil, bahwa tafsir terbaik di dunia Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua yang terbaik adalah Ibnu Jarir Al-Tabari. Cuma tafsir Ibnu Jarir sampai ini kalau tebal sekali. Ya, ini aja dulu.
Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah naik mimbar. Ditanya oleh seorang, "Ya Abu Bakar, ma makna al-ayah wa fakihatan wa abba?" Wahai Abu Bakar, apa artinya fakihatan wa abba? Surat Abasa ayat 31. Maka beliau berkata begini, radhiyallahu anhu, "Ayu sama'in tudilluni, ayu ardin tuqimuni, idza ana kuntu fi kitabillahi fala a'lam." Langit mana yang bisa melindungi aku dari siksa Allah, bumi mana yang bisa melindungi aku dari siksa Allah, jika aku berbicara tentang kitab Allah yang aku tidak tahu ilmunya. Begitulah yang baik dari Umar seperti ini. Jadi menunjukkan ya Tuhan, kita kalau tidak tahu tentang satu ayat jangan berbicara. Kalau tahu, baca bukunya, tafsirnya, silakan. Oleh karena itu, kita mengambil kesimpulan, apabila kita tahu, wajib kita sampaikan. Beliau wadi walau sampaikan dari itu walaupun satu ayat. Tapi kalau tidak tahu, sebaiknya jangan disampaikan. Kita ditanya satu ayat, tidak tahu artinya itu, saya tidak tahu. Sebab kalau kita tidak tahu, mencoba untuk menyampaikan dan menafsirkan, maka kita tidak tahu, itu dosa. Saya sampai di sini ya Allah. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Insyaallah bersambung penafsiran kita ini Quran surat Al-Fatihah nanti. Kemudian setelah itu kita surat-surat pendek An-Nas, Al-Falaq, sampai Al-Qur'an. Itulah kurikulum kita. Kurikulum kita. Sebagaimana karena saya dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kita akan muslimin belajar tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Qur'an sampai Anas. Baru setelah itu belajar ilmu yang banyak. Karena kenapa? Karena itu yang dibaca sering dalam sholat. Allahu ta'ala alam. Allahumma yas'aluka bisayri asma'ika husna wa sifatika al-ula. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina wal afwa wal afiya fi dinina wa dunyana wa ahlina wa aqalina. اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح همتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا. اللهم اغثنا عاما غير خاصة نافعا غير ضارا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب